sebenarnya adalah kesadaran. Makanya orang yang hidupnya dikendalikan oleh pikirannya, tidak pernah dikendalikan oleh kesadarannya, maka yang terjadi dia didominasi pikiran. Nah, pikiran itu pengennya hidup seumur-umur, gak mau mati. Sebetulnya kita itu bisa bercakap-cakap dengan seluruh makhluk di semesta ini, cuman kitanya budak. Itu upacara ini dibuat dramatis. Dan hampir semua orang menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang negatif. Jadi kematian itu proses, hidup juga proses. Nah, kematian dan kehidupan berjalan bersama seperti dua roda yang membawa delman. Dan delman tidak akan bergerak kalau cuma satu roda. Jadi kehidupan dan kematian itu sebetulnya ada sekarang bersama kita. Ya, buktinya napas kita. Makanya ini listrik nih, ya lampu ini. Kalau dipoto pakai stroboskop, kita akan lihat nih. Lampu ini hidup mati, lampu ini hidup mati loh. Saking terlalu cepatnya kita tertipu. Seakan-akan lampu ini hidup terus. Padahal tegangan PLN itu adalah dari 0 naik ya 220 akar 2. Turun 220 akar 2. Naik lagi 220 akar 2. Itu namanya tegangan maksimum minimum. Peak to fix. Jadi kadang-kadang 0. Kadang-kadang naik. Disebutnya juga arus bolak-balik. Bukan arus searah. Karena bolak-balik berarti tegangannya itu suka bolak-balik. Polaritas listriknya di dalam pembangkit generator itu bolak-balik. Ngerti apa tidak? Pasti nggak ngerti. Oleh itu nggak usah dipikirin. Kalian nggak belajar. Pusing kalau dengar saya ngomong fisika, ya. Nggak usah. Pokoknya saya yakinkan kalau listrik ini hidup mati. Cuman frekuensinya 50 Hz di Indonesia. Di Amerika lebih keren lagi. Frekuensinya 60 Hz. Artinya frekuensi 60 Hz itu apa artinya? Dalam 1 detik itu terjadi hidup mati 60 kali. Saking cepatnya kita merasa hidup saja. Itu tipuan. Nah, sama seperti napas kita, saking cepatnya kita ngerasa hidup terus. Padahal kita hidup mati. Cuman karena tidak disadari, kita tidak pernah menyadari kalau kita sekarang sudah mengalami hidup mati. Baru sadar kalau nanti gak balik lagi. Itulah pentingnya kita belajar hening. Yuk, yang belum belajar sholat khusyuk, ikut belajar sholat khusyuk. Gimana caranya sholat dalam keheningan? Enak. Karena kita semua dengan kesadaran penuh, berdenyut berdetak di pusat kesadaran murni kita. Jadi kesimpulannya, hidup tidak bisa ada tanpa kematian. Kematian juga tidak ada tanpa kehidupan. Ulangi ya, hidup tidak bisa ada tanpa kematian. Jadi kalau begitu kematian juga tidak ada tanpa kehidupan. Paham sampai sini? Oke, baik. Siapa yang menginginkan kehidupan dan siapa yang suka menolak kematian? Tahu? Siapa? Pikiran. Yang suka menginginkan kehidupan terus dan menolak kematian itu siapa? Pikiran. Apakah pikiran diri kita yang sebenarnya? Bukan. Kita itu bukan pikiran, kita juga bukan tubuh. Kita yang sebenarnya adalah kesadaran. Makanya orang yang hidupnya dikendalikan oleh pikirannya, tidak pernah dikendalikan oleh kesadarannya, maka yang terjadi dia didominasi pikiran. Nah, pikiran itu pengennya hidup seumur-umur, gak mau mati. Makanya pikiran itu gampang sedih. Ketika hidup senang banget, ketika mati sedih banget. Siapapun orang yang masih dikendalikan oleh pikirannya tidak akan keluar dari siklus itu. Sedih banget, gembira banget. Sedih banget, gembira banget. Itulah benar salah. Itulah baik buruk. Buatan siapa? Buatan pikiran. Jadi oleh karena itu maka kita harus belajar untuk mengendalikan pikiran. Tuh pentingnya kita belajar
meditasi, kita belajar hening cipta. Sesekali kita belajar memberikan waktu pada pikiran untuk istirahat. Sampai di sini mengerti? Ya. Jadi siapa yang menginginkan kehidupan terus-menerus? Pikiran. Siapa yang suka menolak kematian? Pikiran. Nah, sepanjang orang dikendalikan oleh pikirannya, siapapun yang mati dia tolak. Maka keluarlah bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita. Siapa yang berduka cita? Pikiran. Apakah itu dirimu? Bukan, itu diri palsumu. Kalau orang yang berkesadaran, gak gitu doanya. Semoga almarhum almarhumah pulang dengan sempurna dalam liputan cahayanya yang agung. Memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah kembali kepada Allah. Jadi orang yang cerdas itu cara berdoanya juga beda. Nah, kalau orang yang suka ngikut-ngikuti, pokoknya asal ada doa kematian panjang dikit, apalagi banyak tulisan Arabnya, pasti itu di-share. Saya udah tahu sifat kalian. Panjang, ada Arabnya, pasti di-share. Padahal nggak ngerti. Betul apa tidak? Iya. Ngaku aja, nggak apa-apa. Nah, ketika seseorang itu menolak kematian, berarti dia sedang bertentangan dengan hukum alam. Keinginan untuk hidup terus ternyata bukan hanya dimiliki manusia. Hampir semua makhluk hidup ingin hidup terus. Sebetulnya pohon itu takut mati. Pernah ngobrol sama pohon? Takut mati. Makanya pohon itu suka ngomong, tolong dong saya disiram. Suka dengar gak pohon ngomong begitu? Suka dengar gak pohon ngomong begitu? Enggak. Budek berarti. Pohon itu suka ngomong, tapi bahasanya pakai bahasa pohon. Ngerti bahasa pohon? Ngerti bahasa pohon? Pohon itu pakai bahasa universal, pakai bahasa rasa, nggak pakai kata-kata, nggak punya mulut kok. Jadi kita ini selama ini hanya mengatakan, yang bisa bercakap-cakap dengan seluruh binatang hanya Nabi Sulaiman. Yang bisa bercakap-cakap dengan pohon hanya Nabi Sulaiman. Sebetulnya kita itu bisa bercakap-cakap dengan seluruh makhluk di semesta ini. Cuman kitanya budak. Mereka itu sebetulnya ngomong dengan bahasa mereka sendiri. Cuman kita nggak ngerti. Itu yang namanya bunga di rumah itu ngomong kok. Tolong dong saya disiram. Ketika ada daun-daun kering dia bilang tolong dong saya dirawat. Jangan cuma jenggotmu aja yang dikerok, tolong dong daun-daun kering di sekitar saya dirawat. Itu kalau pohon dirawat, daun keringnya diambil, yang kuning-kuningnya diambil. Seneng banget itu pohon itu. Besok berbunga. Gitu gak kalian dengan pohon? Ya habis boro-boro nyiram, boro-boro lihat daun kuning, gak pedulilah. Iya. Upil di mata aja gak pernah dibersihin. Makanya saya yakin itu. Ngurus tubuh aja gak rajin, boro-boro ngurus pohon. Itu sudah hukum alam itu. Ya, jadi kalau orang di rumahnya pohon mati, udah lihat aja dari penampilannya. Ya, kalau jalannya jadi seret, pasti pohon mati. Bawa sendal aja berat. Ya, makanya hati-hati kalau jalan diseret itu. Itu banyak beban hidup itu. Iya, sendal aja berat bagi dia, coba diseret-seret, betul nggak? Iya. Apalagi berhadapan dengan masalah besar, jalan aja diseret. Jadi saya bisa tebak itu. Ini
cuci wajah aja nggak bersih, ya udah jelas lah boro-boro ngurus pohon. Jadi kalau di rumahnya pohonnya mati, nggak cantik, wajar. Ya, jangan sakit hati. Jadi siapa yang menolak kematian berarti dia bertentangan dengan hukum alam. Ternyata semua makhluk di semesta ini pada dasarnya semua ingin hidup lama. Termasuk pohon. Tetapi kalau pohon pengen hidup lama, pohon bisa dimaafkan. Karena pohon tidak punya kesadaran. Tapi kalau manusia itu pengen hidup lama, tidak siap mati, selalu ingin melanggengkan kehidupan, kayak pohon. Ini akibat tidak punya kesadaran. Nah, disinilah lagi-lagi ya. Jadi lagi-lagi apapun yang kita pelajari ketika belajar agama sebenarnya kan intinya meningkatkan kesadaran. Jadi kesimpulannya manusia itu harus terjaga. Jadi kita ini sekarang harus merasakan kehadiran kematian itu dan bisa dirasakan lewat napas kita. Nah, kenapa kita tidak merasakan? Karena kita terlalu berisik dalam kehidupan ini, tidak punya waktu untuk bisa memberikan jeda untuk kita hening. Jadi kesimpulannya kematian dan kehidupan itu keduanya bersama. Persis seperti dua kutub ekstrim, tetapi itu satu energi. Hidup adalah kekuatan aktif, sedangkan kematian adalah kekuatan pasif. Dan hidup itu seperti listrik positif. Kematian itu seperti listrik negatif. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Begitu memisahkan listrik positif dan listrik negatif, lampu tidak menyala. Nah, bagi orang yang sadar, kehidupan dan kematian itu biasa. Ya biasa. Menjadi tidak biasa karena dibuat tidak biasa. Betul nggak? Wow, pokoknya kematian itu dibuat sedemikian dramatisnya. Betul nggak? Bahkan ada banyak upacaranya, betul? Wah, kalau ada kematian, ambulan datang, upacara itu, upacara ini, dibuat dramatis. Dan hampir semua orang menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang negatif. Jarang memandang kematian sebagai sesuatu yang positif. Disitulah perlu belajar agama supaya kita bisa memandang kematian itu sebetulnya adalah hal positif.